menangkap sesuatu. Ada sesosok makhluk yang tadi saya rasa pas waktu di sana. Deketin dia ya? Makhluk ini sangat kuat ya energinya. Saya melihat ada sebuah tragedi di sini. Tuh! Ruth, mendingan kamu sebelah sini deh, deketin aku, nggak berani. Den. Hati-hati, Den. Kenapa Hati-hati. sih? Aduh, khawatir banget. Ini licin loh habis hujan. Tiba-tiba lari ke sini kenapa, Den? Jadi di belakang kita ada sosok kakek tua. Tadi saya sempet kaget, dia kayak lagi mau mancing. Jadi kayak batu teng gitu. Habis saya tengok ada sosok kakek yang duduk di sini. Nah, tadi saya sempet komunikasi, nama beliau adalah Kiai Tapa. Kiai Tapa. Nah, dia bilang sama kita, kamu mau ngapain? Maksudnya kesini mau ada apa? Kayak gitu. Nah, habis itu saya tanya, kakek punya pasangan nggak? Gitu. Karena saya punya, tapi nggak di sini. Kayak gitu. Dan sempat saya tanya juga, kakek tahu nggak sih soal kejadian yang ada di sini? Beliau bilang yang tahu lebih dalam itu adalah sosok pasangannya itu, yang kita bisa bilang nenek-nenek itu. Penuturan Nanda dan Rudi seolah membenarkan mitos yang ada bahwa area danau disinyalir dikuasai oleh sepasang sosok astral yang berwujud layaknya kakek dan nenek. Dan mitosnya juga memang bahwa di sini ada penghuninya dua sebenarnya, kakek-kakek dengan nenek-nenek. Dan itu memang udah terbukti, saya menemukannya nenek-neneknya, kakek-kakeknya di sini ditegur yang orang Lombok itu pakai topi camping. Usut punya usut, meski belum dapat dipastikan kebenarannya, akan tetapi sepasang sosok astral yang menguasai area danau berasal dari sebuah makam yang terkena kusur saat penelusuran area sungai yang kini menjadi danau. Itu seorang kakek-kakek yang suka di danau. Dengar cerita dulu, mang sebelum kali diluruskan normalisasi itu mang ada makam di situ. Tak ingin merasa diganggu, kami pun mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, seolah sudah terusik dengan keberadaan kami, Nanda dan Rudi merasa ada ancaman dari sosok tersebut. Kenapa, Den? Kenapa? Den melihat sesuatu di sana. Ada yang nantang Den. Dia ngomong, kamu cepet-cepet ke sana katanya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu. Si kakek itu merasa terganggu. Jadi kayak sedikit menantang Den, tapi Den berusaha kayak berdamai. Saya kesini cuma ingin silaturahmi gitu ya. Betul banget. Tapi Tak ingin menjadi masalah, kami pun bergegas mencari sosok astral pasangan kakek penunggu danau. Demi menguak tempat ini, akan tetapi semua seolah terlambat. Assalamualaikum. Ruth, Maaf, kami di sini nggak ganggu. Kakek ya, maaf ya kakek. Gak apa-apa kan kakek kami main di sini? Boleh? Iya. Oke, kakek keluar ya. Kami mau jalan lagi. Ya, assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. ya nggak apa-apa. Ruth, ini kenapa lagi? Sebentar. Karena kecapean, jadi tadi kakeknya tiba-tiba masuk. Ini sosok kakek yang tadi di sana. Iya. Masih ganggu juga. Jadi tadi sempet saya tahan itu. Sini aja. Dia sempet saya tahan dianya. Sempet kayak dia nggak suka lah, nggak suka dia ngomong sama kita, kamu kesana aja katanya gitu. Makanya tadi sempet saya tahan, taunya pada saat saya lengah Dia masuk. Kondisi pun kembali kondusif.
Kami pun segera melanjutkan penelusuran untuk menemukan sosok pasangan kakek demi menguak peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Wow, Kenapa, Den? kita sudah ditunggu sosok wanita yang ada di sebelah kanan itu. Ini sosok wanita yang tadi kamu lihat di atas penampungan air itu atau Beda. Beda, Ini Beda Kak lagi? Janat, ini tadi yang saya rasakan dari sana, yang dia itu kayak semacam seperti menarik gitu Hah. kan. Sini, sini. Ini sosok yang suka caper dan juga dia suka menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini. Jadi dia posisinya ada di sana. Ada di Ini sebelah dia kanan berarti kita. nungguin dong. Maksudnya dia Iya. udah tahu kalau kita akan datang ngunjungin dia. Betul banget. Yuk kita coba. Di mana dia, Den? Kita sudah diajak sama dia. Gimana? Ini. Bukan. Di sebelah kanan sana tuh. Oh. Itu ada wanitanya. Lantas, apakah sosok astral menyerupai perempuan ini adalah sosok pasangan dari kakek penunggu danau? Serta akankah kami mampu menguak peristiwa kelam yang disinyalir pernah terjadi di area danau maupun di... Tak dapat dipungkiri meski tak dibuka untuk kunjungan umum, namun nuansa kemistisan area ini memang sangat dirasakan bagi para pekerja. Khususnya bagi para penjaga keamanan tempat yang tak hanya pagi dan siang saja, akan tetapi tetap menjaga ketika malam mencekam. Mbak dulu pernah waktu saya tinggal di sini, di dalam, saya tidur. Tapi tidur saya itu belum nyenyak, itu belum lelap bener. Yang saya kira itu yang saya peluk itu istri gitu. Setelah saya sadar gitu, melek gitu, nggak ada siapa-siapa di sebelah saya itu. Bentuknya orang, rambut panjang gitu. Cuma nggak kelihatan muka, posisikan dari belakang. Lantas, apakah sosok perempuan yang akan kami temui merupakan sumber dari keangkeran serta kemistisan area tempat ini, hingga disinyalir memakan korban yang masih simpang siur? Wow. Kenapa, Den? Kita sudah ditunggu sosok wanita yang ada di sebelah kanan itu. Ini sosok wanita yang tadi kamu lihat di atas penampungan air itu atau Beda. Beda, Ini Beda Kak lagi? Janat, ini tadi yang saya rasakan dari sana, yang dia itu kayak semacam seperti menarik gitu Hah. kan. Sini, sini. Ini sosok yang suka caper dan juga dia suka menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini. Jadi dia posisinya ada di sana. Ada di Ini sebelah dia kanan berarti kita. nungguin dong. Maksudnya dia Iya. udah tahu kalau kita akan datang ngunjungin dia. Betul banget. Yuk kita coba. Di mana dia, Den? Kita sudah diajak sama dia. Tak ingin membuat menunggu, kami pun perlahan mulai mendekati sosok perempuan yang berada di salah satu bangunan berwarna merah. Itu ada wanitanya. Yang di dalam indoor ini ya, ruangan ini. Di dalam sini. Ada sosok perempuan cantik sekali. Perempuan itu manis, hidungnya mancung, kulitnya putih, putihnya itu benar-benar bening banget gitu ya. Terus kemudian dia rambutnya panjang segini. Dia jalannya agak gemulai seperti ini. Dan terkadang dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan mengganggu orang-orang sini. Dia suka menyibak rambutnya seperti ini.